Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta, khususnya pada narasumber kita yang sudah ikut ya, bergabung ya. Baik, ini sudah live, Mas Windy. Mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum pada Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta kuliah dan misi online di ruang Zoom meeting Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul, yang alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas satu topik yang barangkali cukup pesimis dianggap sebagian besar orang ya, karena tema kita adalah mencari murtadin yang baik dan jujur, begitu kurang lebih gitu ya. Nah, kenapa kok disebut banyak yang pesimis ya? Karena memang kita saksikan tayangan-tayangan di YouTube banyak sekali ya ditampilkan mungkin murtadin-murtadin dalam tanda kutip ya, dengan beribu dan dengan segala macam cerita-cerita yang dianggap tidak sesuai dan lain sebagainya. Kemudian sampai terjadi perdebatan ya, sampai mohon maaf hujat menghujat dan lain sebagainya. Nah, kami tertarik untuk membahas topik ini karena apa? Karena kami mencoba mencari, siapa tahu ya ada murtadin yang berhati baik gitu ya, kemudian yang bisa jujur gitu ya ketika menceritakan tentang bagaimana sih proses transformasi keimanannya ya dan lain sebagainya, sehingga membawa kedamaian, kesejukan. Nah, ini kita harapkan seperti itu. Sama halnya seperti ketika ada di Islam para mu'alaf, kehadiran para mu'alaf gitu ya. Jadi kalau di dunia Kristen sekarang mungkin banyak muncul ya para murtadin atau orang-orang ex-muslim yang kemudian pindah menjadi Kristen. Nah, kemudian di dunia Islam pun ada banyak ya para ex-Kristen yang kemudian convert ya, dia masuk menjadi seorang Muslim gitu ya. Nah, kenapa kami mengajak hanya khusus untuk para kaum wanita? Nah ini ya, sehingga channel salah satu sub channel dari Laboratorium Sains Kristologi yaitu Dai Misi Akhwat yang menjadi sponsornya pada malam hari ini gitu ya. Karena satu, saya anggap kok kalau kita mengundang yang yang kaum hawa ya, yang seperti Mami Dona ini kok rasanya nggak bakalan gontok-gontokan gitu ya. Tidak akan terjadi huru hara, tidak akan terjadi saling caci maki gitu ya, itu ya. Kemudian kami berharap dengan tampilnya ya Ibu Pendeta kita bisa membawa berkat ya buat semua gitu ya. Sehingga Mami Dona yang sudah saya kenal baik nanti bisa menyampaikan juga pendapat dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengundang Ibu Uti Watimena ya. Bagaimana Ibu Uti ini sebetulnya beliau ini sangat aktif sekarang ini di forum-forum debat ya dan juga dialog ya Islam Kristen. Saya memonitor itu. Nah, kemudian kenapa saya memilih beliau? Saya sharing dengan saudara kembar saya, cuma beda warna kulit gitu ya. Kok Agus Wiantotan ini ya. Bagaimana kalau kita minta hadirkan Ibu Uti ya. Saya nggak tahu kenapa milih beliau, tapi klik aja hati saya gitu ya. Ketika ngeliat Bu Uti, kayaknya Bu Uti ini orangnya baik ya. Kemudian kita bisa ajak bareng-bareng ya untuk bisa berdiskusi ya, walaupun beda iman. Sekali lagi ya, kita di sini dalam forum diskusi ini tidak mencari persamaan karena kita tahu kita berbeda dalam banyak hal, sehingga dengan perbedaan itu bagaimana kita bisa saling jujur ya, mengakui perbedaan itu, kemudian kita bisa saling menghormati dan menghargai. Intinya seperti itu. Yang sering saya dengan Mami Dona lakukan juga sebetulnya ini ya, baik di forum resmi maupun forum-forum yang formal ya. Nah, kemudian yang terakhir sebelum saya nanti kita share waktu kepada para narasumber, kepada seluruh pemirsa channel Laboratorium Sains Kristologi, kenapa kok LSK aktif menampilkan rubrik-rubrik murtadin ya. Bahkan salah satu konten kita yaitu Halakoh Murtadin ini menjadi
salah satu konten yang paling disenangi sama para subscriber gitu ya. Ya karena memang ini sekarang ini memang menjadi fenomena apa ya, persaingan gitu ya antar dua agama Islam maupun Kristen. Di Islam banyak para mualaf, kemudian yang di Kristen sekarang banyak para murtadin. Dan oke, kita sah-sah saja ya bersaing dalam tanda kutip ya, persaingan di sini dalam tanda kutip ya, bersaing yang sehat, yang jujur, nggak ada masalah gitu ya. Yang penting itu tadi tetap saling menghormati, menghargai, dan bukan untuk kemudian mencaci maki bahkan sampai membenci. Dan saya batasi, sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta dan semua yang hadir, ruang meeting Zoom kita ini sekali lagi bukan forum debat. Sekali lagi bukan forum debat. Ini hanya khusus forum untuk ya curhat gitu ya, saling berbagi ya, saling bertukar wawasan, bertukar informasi. Walaupun nanti kita ada mungkin session tanya jawab ya, tanggapan dan sebagainya, tapi sekali lagi itu bukan perdebatan ya. Itu sebuah hal yang wajar ketika terjadi sebuah diskusi. Dan saya akan memantau jalannya acara ini supaya bisa tetap dalam koridor visi dan misi yang sudah kami tetapkan. Baik, mohon maaf agak panjang saya harus menjelaskan karena memang ini untuk pertama kalinya channel Dai Misi Akhwat ya, salah satu channel anak channel dari LSK tampil, sehingga saya harus agak panjang memberikan penjelasan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh para narasumber dan juga peserta, juga penonton ya yang ada di channel live streaming kami. Saya langsung memberikan kesempatan pertama. Sekali lagi kesempatan pertama saya akan berikan kepada ya pembicara tamu kita ya, yang cantik ya, yang baik, kepada Ibu Uti Watimena ya, untuk bisa menyampaikan ya terkait tadi ya bagaimana sih sebetulnya di dalam apa namanya dunia murtadin saat ini gitu ya, sehingga apa namanya kok begitu banyak terjadi sebuah perdebatan gitu ya, bahkan sebuah apa ya mohon maaf gitu ya, sampai mengarah kepada yang persaingan tidak sehat lah ya antara yang mu'alaf maupun yang murtadin ini gitu ya. Maaf sekali lagi saya sebut bahasa persaingan dalam tanda kutip ya, jangan disalah artikan, ini hanya untuk mempermudah saja istilahnya begitu ya. Kepada Ibu kita, Ibu Uti Watimena ya, kami persilahkan dengan segala hormat. Silahkan Ibu, tolong di-unmute operator. Ya, terima kasih Pak Ahwat ya. Pak Ahwat, salam kenal. Saya merasa senang sekali diundang di tempat ini. Tapi waktu melihat judulnya saya agak heran juga gitu, karena judulnya berbunyi adakah murtadin yang bisa dipercaya seperti itu ya. Jadi sepertinya ya agak heran juga dengan judulnya. Tetapi terlebih dari itu saya mengucap syukur, saya berterima kasih karena sudah diundang di tempat ini untuk kita sama-sama berbincang-bincang mengenai perbandingan dari antara kedua kubu istilahnya. Memang Islam dengan Kristen ini dari dulunya memang ada sepertinya dalam tanda kutip sepertinya ada persaingan, karena memang dia berasal dari akar yang sama ya kan, dari Bapak Abraham itu kan, yang satu keturunan dari Hagar, yang satu keturunan dari Sarah gitu kan. Makanya ya dari sananya memang sudah ditakdirkan seperti itu, karena memang berakar dari akar yang sama gitu. Dan kalau boleh saya memperkenalkan diri saya, kalau bicara tentang murtadin, saya ini murtadin udah lama sekali gitu loh Pak. Saya bukanlah murtadin yang baru-baru, yang banyak digembar-gemborkan, yang rame-rame itu di luaran sana, karena itu kan mereka baru-baru, jadi sepertinya gembar-gembornya kayaknya wah gitu. Tetapi saya ini memang berlatar belakang Muslim. Keluarga saya itu memang Muslim. Mama saya itu dari Melayu Malaysia. Dulu waktu dia kanak-kanak dia tinggal di Malaysia, lalu dia pindah ke Riau, di Kepulauan Riau. Nah, di Kepri ini kita tinggal di sana, lalu papa saya itu dia berlayar, waktu itu dia berlayar, almarhum dua-dua ya, dia berlayar dan dia orang Banten asli, orang Cilegon. Ya, jadi mama saya orang Melayu, papa saya orang Cilegon. Nah, jalannya saya menjadi murtadin itu sebetulnya sudah lama sekali ya.
Dan itu juga tidak seperti murtadin-murtadin yang sekarang, karena mereka mengalami transformasi itu dengan peristiwa yang besar gitu. Yang awalnya yang murtadin itu dulu adalah orang tua dulu gitu. Jadi istilahnya waktu saya masih kecil-kecil itu ya kita ngikut aja orang tua gitu istilahnya. Jadi papa saya dulu dia itu berlayar, tapi papa saya dulu, lalu dia memperkenalkan keimanan Kristen itu kepada mama saya. Nah, waktu itu kami itu tinggalnya di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau itu ada namanya pulau yang namanya Natuna, Kepulauan Pulau 7 Tarempa. Nah, di situ itu kalau mau percaya atau tidak, tapi memang itu di sana tuh kuasa gelapnya atau okultisme itu orang-orang yang bermain-main dengan perdukunan itu ini kental sekali gitu loh Pak. Saya sendiri masih ingat itu zaman dulu tuh. Nah, itu kejadiannya terjadinya itu mama saya itu terjadi ya karena perdukunan itu kuat gitu, waktu dia lagi hamil digoda gitu, jadi istilahnya diganggu lah oleh kuasa jahat gitu kan, diganggu kuasa jahat. Lalu waktu dia mau melahirkan itu blooding mama saya tuh, dia blooding lalu di sana kan nggak ada ini, di kampung bukan kampung, itu pulau, di kepulauan, jadi dikelilingi laut, di belakangnya itu gunung, di belakang rumah saya itu justru air terjun gitu, jadi memang benar-benar kampung. Nah, mama saya itu waktu dia mau melahirkan, dia ada kesulitan, lalu dia blooding, hampir meninggal gitu. Dia hampir meninggal, tetapi karena dia sudah dikenalkan tentang Yesus oleh papa saya, tapi papa saya berlayar waktu itu. Lalu dia berdoa kepada Isa. Nah, ceritanya begitu, Pak. Dia berdoa kepada Isa. Lalu karena kasihan dengan anak-anak katanya gitu. Nah, dalam keadaan hampir meninggal itu, dalam hatinya dia berdoa seperti itu, dalam keadaan hampir meninggal itu ya tiba-tiba nenek saya itu ambil jeruk yang hangat lalu dipanaskan di perutnya gitu. Gitu kejadiannya Pak. Dipanaskan di perutnya lalu mama saya sembuh. Nah, dari situ Pak. Dari situlah perjalanan iman mama saya itu menuju ke Kristenan. Baru dia sadar bahwa Isa itu ada, gitu, mendengarkan doanya, istilahnya begitu Pak. Nah setelah itu perjalanan lagi. Nah ketika dia akan diganggu lagi oleh kuasa jahat, papa saya bilang kalau dia kuasa jahat itu mengganggu lagi, kamu tinggal sebutkan saja Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bilang gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu ketika di mama saya itu diganggu oleh roh jahat, dia hanya bilang begitu Pak. Dia bilang Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Lalu roh jahatnya, setannya kabur gitu. Nah dengan kejadian seperti itu, ya itu memang kejadian itulah yang membawa mama saya jadi kepingin tahu tentang kekristenan gitu. Jadi dia ingin tahu tentang kekristenan, lalu tiba-tiba dia mendengar suara, kamu harus ke Jakarta sekolah Alkitab gitu. Dia dengar suara dengan jelas, kamu harus dipanaskan ke perutnya, lalu mama saya sembuh. Nah dari situ Pak, dari situlah perjalanan iman mama saya itu menuju ke Kristenan. Baru dia sadar bahwa Isa itu ada, gitu, mendengarkan doanya, istilahnya begitu Pak. Nah setelah itu perjalanan lagi. Nah ketika dia akan diganggu lagi oleh kuasa jahat, papa saya bilang kalau dia kuasa jahat itu mengganggu lagi, kamu tinggal sebutkan saja Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bilang gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu ketika di mama saya itu diganggu oleh roh jahat, dia hanya bilang begitu Pak. Dia bilang Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Lalu roh jahatnya, setannya kabur gitu. Nah dengan kejadian seperti itu, ya itu memang kejadian itulah yang membawa mama saya jadi kepingin tahu tentang kekristenan gitu. Jadi dia ingin tahu tentang kekristenan, lalu tiba-tiba dia mendengar suara, kamu harus ke Jakarta sekolah Alkitab gitu. Dia dengar suara dengan jelas, kamu harus ke Jakarta sekolah Alkitab. Lalu kami pindah ke Jakarta. Waktu itu saya masih SD kelas 6 atau SMP lah, masuk kelas 1. Kami pindah ke Jakarta. Nah pindah ke Jakarta, mama saya sekolah Alkitab, tapi anak-anak belum Pak, belum bertanding lah, belum satu persatu. Dan saya ingat waktu itu saya umur berapa tuh saya. Nah pada waktu itu saya sih
ikut aja ya, ikut kesaksian orang tua. Jadi bukan perubahan yang besar gitu terjadi sama saya. Saya itu murtadin, saya mau dibaptis bukan karena ada cuma jujur cuma karena waktu itu kan ikut dengan orang tua. Tetapi setelah itu saya sendiri mengalami peristiwa besar gitu dengan Tuhan gitu. Karena setelah saya dibaptis itu nenek saya itu apa ya, dia boleh dibilang dia dukun gitu loh. Nenek saya waktu di kampung itu dia dukun gitu. Nah itu pengalaman itu yang membuat saya ya betul-betul percaya pada Yesus gitu, karena nenek saya itu dukun ya itu. Jadi ketika saya terima Yesus, kayaknya itu kuasa gelap nggak mau lepasin saya. Nah di situ saya bergumul kuat melawan kuasa gelap itu loh Pak. Jadi kalau mau diceritain itu wah luar biasa itu pergumulan saya melepaskan diri dari kuasa gelap itu. Malam-malam saya diserang dengan ngelihat segala macam suara-suara di kuping, itu udah hampir seperti orang gila gitu, karena udah luar biasa gitu. Akhirnya pada satu ketika kakak ipar saya bilang gini, kan kakak saya sudah menikah, dia bilang, kamu ini aja, kamu ambil ayat, kamu baca aja satu ayat ini, kamu renungkan terus, kamu baca terus dalam hati. Ya udah, ada ayat yang mengatakan dari ayat Rasul Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Terus saya baca itu tiap saat. Lama-lama itu Pak, itu kejadian luar biasa. Saya waktu itu di doa pelepasan nggak bisa, udah hampir seperti orang gila gitu. Karena saya melihat macam-macam, dengar suara macam-macam jadi gitu. Tapi terus saya lawan itu, terus saya baca, terus saya ucapkan terus ayat itu. Lama-lama itu suara di kuping saya hilang. Satu, lama-lama sedikit suara orang ngobrol di kuping itu hilang. Lama-lama akhirnya saya bisa memuji Tuhan, saya bisa ibadah, dan akhirnya saya menjadi satu pribadi sendiri. Nah itu pengalaman saya Pak. Pengalaman saya menjadi satu pribadi. Waktu diganggu tuh pribadi saya banyak di kuping saya tuh banyak sekali suara-suara gitu. Nah sejak itu satu persatu sekarang udah hilang. Jadi saya lepas. Jadi saya dari situ saya percaya memang saya ini telah disalibkan dengan Kristus namun saya hidup. Nah, gitu. Jadi pertumbuhan iman saya itu dari pengalaman saya gitu. Kalau murtadin yang sekarang kan mereka ada ya apa sih, kayak ada sesuatu yang hebat gitu. Kalau saya masuk Kristen dulu sebetulnya ya cuma ikut orang tua, tetapi pengalaman hidup saya dengan Tuhan itu yang menentukan, itu yang membuat saya ya sekarang yakin sekali gitu. Iya Pak itu. Jadi kalau mau di ini waktu itu dari sejak saya dibaptis itu sampai saya kuliah itu saya ingat, wah luar biasa itu setan. Saya melihatnya udah luar biasa Pak itu. Jadi itu saja sih pengalaman hidupnya. Jadi ya saya nggak seperti murtadin yang sekarang yang banyak. Saya pengalamannya karena bersama dengan Tuhan gitu. Baik, ya. Terima kasih Putih, ya luar biasa ya, penjelasan yang cukup menarik kita simak ya. Dan inilah gunanya kita ya berkenalan ya kan, kemudian bisa saling berbagi ya supaya bisa lebih mengenal lagi. Dan ternyata ya itu tadi, mohon maaf, sebelumnya tuh saya berpikir tuh Ibu Uti ini orangnya galak gitu ya. Kenapa? Karena di ruang-ruang debat itu kan kayaknya agresif, semangat, itu luar biasa. Tapi ternyata tetap aja ya ada sisi kewanitaan ya, sisi lembut yang ternyata keluar malam ini gitu ya. Dan terima kasih atas perjalanan cerita yang sudah disampaikan Ibu Uti ya. Jadi memang para akhwat fillah, ukhti fillah yang kami hormati, yang kami banggakan ya, tadi sudah kita simak penjelasan bagaimana Bu Uti tadi menceritakan perjalanannya. Memang kesimpulannya memang beliau tidak pure murtadin seperti yang yang mungkin sekarang banyak gitu ya Bu Uti ya. Memang dengan kisah-kisah yang menarik ya, pergumulan hidup yang luar biasa tadi, sampai pada beliau mengimani Kristen sebagai agama yang beliau cintai sampai saat ini. Baik, kita hargai itu, kita hormati itu keyakinan beliau ya. Nah, sekarang kita akan minta kepada Ibu Ustazah kita, Ustazah Dewi Purnamawati dari Solo, untuk bisa ya memberikan tanggapan terhadap tema kita malam hari ini. Ya, jadi tema kita malam hari ini adalah mencari murtadin yang baik dan jujur, gitu intinya gitu ya.
Kenapa? Karena kok temanya begitu? Ya karena memang kita ingin bersahabat Ibu gitu ya. Karena saya nggak mau ya dalam forum-forum debat-debat seperti yang sekarang banyak itu kan kelihatannya itu apa namanya itu jadi ajang uji coba gitu ya. Jadi uji coba keimanan gitu ya. Ya bagus-bagus saja gitu. Cuma saya kepengen ngambil sisi yang lain ya, kita bisa saling terbuka, saling jujur, menceritakan bagaimana proses keimanan kita gitu ya. Nah itu intinya, dan terima kasih Bu Udi sudah bisa berbagi baik kepada Ibu Ustazah kita, Ibu Ustazah Dewi Purnamawati. Kami persilahkan, monggo Bunda, silakan. Ala manitaba al-huda. Keselamatan bagi yang menerima petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yusuf dan alhamdulillah. Salam kenal juga untuk Bu Uti ya. Tadi cuman saya heran, Ibu Bapak dari Banten, Ibu orang tua Bapak dari Banten, Ibu dari Melayu. Tapi kok di belakangnya Batimena. Setahu saya Batimena itu adalah fam yang dari orang tua. Ya, itu satu. Yang kedua, saya perlu memberikan tanggapan begini. Banyak murtadin tidak jujur. Kenapa saya tidak jujur? Ketika kami tanya, waktu kamu di Islam, kamu rajin sholat? Enggak juga. Kamu rajin ngaji? Enggak juga. Kamu mempelajari Al-Quran? Enggak juga. Kadang-kadang. Nah, kemudian karena pacaran beda agama, ya, tertarik pada pacarnya. Kalau saya bilang karena Suparman dan Suparmi, ya, karena pesona yang sedemikian rupa, mulailah diajak ke gereja, diajak membaca Alkitab, ya. Wah, lalu dia menemukan sesuatu yang wow begitu. Contoh, ada seorang mahasiswa yang murtad. Kenapa kamu murtad? Karena nabinya orang Islam itu tidak selengkap nabinya orang Kristen. Nabi apa yang tidak ada di Islam adanya di Kristen? Abraham. Nah, padahal Abraham itu nama lain dari Ibrahim. Ya. Nah, ternyata pada waktu dia masih di Islam, dia tidak pernah belajar sirah. Kamu rajin sholat? Enggak juga. Kamu rajin ngaji? Enggak juga. Nah, di sini letak ketidakjujurannya. Jadi tidak adil dong waktu di Islam itu tidak belajar dengan benar, kemudian setelah dia pindah, dia mulai mempelajari itu dan menemukan sesuatu yang wow. Nah, itu yang saya katakan kenapa tidak jujur. Ya. Nah, masalah itu ada sesuatu yang katakan ada kuasa kegelapan dan lain sebagainya, saya memandang itu sisi ada subjektif dan objektifnya gitu. Kalau saya pribadi, ya saya waktu masih Kristen saya mempelajari Alkitab. Ketika saya masuk Islam, saya pelajari Al-Quran. Jadi imbang gitu. Dan kalau ada pun sisi sisi yang saya menemukan sesuatu yang di luar nalar, itu saya merasa itu bisa iya dan bisa tidak begitu. Pengalaman ruhiyah itu. Jadi saya ketika menyampaikan, saya bahkan jarang sekali menyampaikan sisi bagaimana perpindahan saya secara spiritual. Tapi saya lebih mencari sebuah kebenaran gitu. Jadi itu ya Mas Yusuf, letak ketidakjujurannya adalah ketika di Islam mereka tidak mendalami Islam, tetapi ketika dia pindah, dia dalami Alkitab sedemikian rupa, dan dia katakan Alkitab itu lebih lengkap daripada Al-Quran. Itu yang memprihatinkan, ya, khususnya murtadin yang yang wah, begitu hebohnya menyerang Islam, ya, bahkan kadang-kadang menyerangnya itu enggak pas lah. Ya, enggak pas lah katakan seperti itu. Nah, mengatakan nabinya orang Islam, Nabi Muhammad begini dan begitu, ya.
Padahal kalau dia baca Alkitab, wah, Salomo itu istrinya berapa gitu. Harusnya dia di situ, ya, harusnya dia di situ itu adil gitu. Bukan hanya menjelekkan Nabi Muhammad. Itu tanggapan saya, ya. Mudah-mudahan dengan adanya LSK ini tadi dengan tema murtadin adakah yang jujur, bagi murtadin yuk tolong dong ya, jangan ketika di Islam tidak mempelajari Islam dengan benar, kemudian setelah masuk Kristen dia belajar Islam kemudian mengatakan Islam itu tidak lengkap. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih pada Ustazah kita, Ustazah Dewi Purnamawati, ya, dari Kota Solo, luar biasa. Tadi saya udah sedih, beliau masih ada di luar kota ini ya, belum bisa bergabung. Aduh, saya udah Ya Mas gimana ini ya. Yusuf, kita ada di daerah dekat Gedung Umum. Ya, ini loh untuk Bu Putih, maaf ya, saudara kami Muslim yang di sana itu dipengaruhi dengan iming-iming, ya, super mie, beras dan lain sebagainya. Nah itu loh, makanya kami ke sana gitu loh. Mbok iya, biar damai, berbeda tapi damai kata Mami Dona itu. Ya, yuk kita urusi negara kita masing-masing. Kita urusi jemaat kita masing-masing lah. Gitu. Kasihan yang mereka masih awam, kemudian mereka ya memanfaatkan ketidakmampuan seseorang untuk mempengaruhi itu, aduh, sesuatu yang tidak enak deh. Gitu. Ya, baik, mohon maaf lahir batin, saya terpental karena jaringan. Terima kasih kepada Ustazah kita, alhamdulillah. Baik, kita akan bersenang-senang berikutnya dengan pemaparan, ya, tanggapan juga atau apapun itu yang akan disampaikan oleh Mami kita, Mami Dona, ya. Beliau ini adalah salah seorang pendeta dari LAI, ya, yang bekerja di LAI, yang insya Allah nanti akan menyampaikan pemaparannya. Kepada Mami Dona dengan segala kerendahan hati kami persilahkan. Salam alehem. Halo. Halo. Dadah, dadah. Dadah. Terima kasih. Si corona, si pandemik, si kopi lari. Keren. Kalau sudah melihat hambanya yang luar biasa cantik ini, Mami udah nggak bisa ngomong apa-apa, antum. Halo? Antum? Ya, Mami. Iya, Mami udah nggak bisa ngomong ngelihat si cantik itu jauh-jauh dari sana. Oh, Ibu Dewi. Bersahaja dan cerdas. Jadi, kalau saya pribadi mau mengatakan, saya hidup ini sangat happy. Yang saya pikirkan bukan soal agamanya, tapi bagaimana saya menjadi selalu dampak bagi semua orang. Sehingga saya tidak pernah memikirkan, oh kamu aliran ini, saya aliran ini, begitu. Jadi begitu saya keluar dari rumah, saya ini milik semua umat. Begitu. Sehingga saya nggak pernah tanya, kamu ini bagaimana? Kenapa kamu begini? Kenapa begini? Oh enggak. Karena apa ya? Jadi hidup ini sudah berapa bulan kita ini ada di rumah karena si pandemi, si corona, si COVID itu. Tapi saya bilang, tumpas Tuhan Yesus, biar mereka bertobat. Mereka berdoa, padahal ini semua karena kesalahannya, membenci saudaranya. Padahal kalau dia dicubit,
Sakit, saya pun dicubit sakit. Jadi saya tidak usah mencubit, baik melalui perkataan, baik cara memandang kita. Kalaupun rambut kita lebih hitam atau baju kita lebih hitam, janganlah kita menganggap rendah satu sama lain. Jadi Mami ini tidak pernah berbicara tentang agama. Begitu cantik. Jadi apalagi yang Mami mau sampaikan? Jadi yang Mami senang di sini ialah bisa bertemu lewat Zoom ini. Karena semua orang mengundang Mami untuk Zoom, tapi demi antum, demi Ustazah Dewi bercahaya, terpaksa Mami itu tidak bisa mentoleransi, harus ya. Dan juga Ko Agustan, Mami bilang, ya uncle gitu. Jadi masalah pertobatan atau perpindahan itu Mami pikir itu sih adalah keputusan masing-masing yang tidak bisa kita ganggu gugat, karena kita ini masing-masing manusia ini diberikan hak. Jadi bagaimana kita mengkritisi, menganggap diri kita lebih baik lalu menjelekkan mereka? Mami selalu berpikir, apa yang bisa kubawa, apa yang ku perbuat. Jadi sehingga Mami ini nggak pernah melihat orang salah, jadi semua cantik. Kamu cantik, kamu ganteng. Ya ampun, Hani, beb, kamu cantik, kamu ganteng. Jadi itu yang selalu Mami katakan tanpa pandang bulu. Apapun jabatan dan status mereka. Mami hari-hari ini warawiri ke kementerian. Tapi Mami pikir, memangnya kalau dia menteri, mau jadi dia Kapolda, mau jadi ini, memangnya dia kasih uangnya sama kita atau kita serta-merta jadi kaya? Enggak juga. Tapi apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara kita di luar sana? Karena kita ini ber-NKRI harus kebersamaan, berkerukunan, dan berkeadilan. Itu aja sih antum yang bisa Mami sampaikan sore hari ini. Yang pasti Mami happy, very happy. Nggak ada kayaknya yang Mami harus jawab atau yang komentari. Ya, karena Mami ini happy sih. Begitu, antum. Ya. Sekian, terima kasih. Pokoknya kalau ada Mami ramai ya pokoknya ya. Happy ya. Itu Ustazah Dewi masih hafal itu lagunya ya. Baik. Ikhwafillah, ukhtifillah rahimakumullah dimanapun berada. Amin. Jadi memang mungkin saya sendiri coba. Sama saya betul Mami. Oh iya. Mami peluk. Ya, jadi memang mungkin ada sedikit benang merah ya. Kadang-kadang muncul murtadin ini juga kemudian dengan banyak tayangan-tayangan di YouTube kita ya, ada beberapa murtadin yang bermasalah, mungkin tidak semua tapi banyak yang bermasalah gitu ya, sehingga akhirnya kemudian memunculkan reaksi ya dari umat Islam gitu ya. Nggak usah saya sebutlah nama ya, misalnya yang sempat viral akhir-akhir ini gitu ya, sehingga kemudian ini yang menjadi momok dan akhirnya jadi seolah-olah orang-orang Kristen, saudara-saudara Kristen ini memproduksi murtadin yang palsu begitu ya. Jadi begitu. Jadi mungkin juga karena promosi yang terlalu berlebihan gitu ya. Sehingga saya melihat Ibu Uti malam hari ini ketika ada di channel kita, ternyata Ibu Uti yang friendly ya, Ibu Uti yang betul-betul bisa bersahaja ya. Kita lihat bagaimana beliau bisa menceritakan dengan lepas ya, dengan jujur bagaimana proses perjalanannya. Tapi itu tadi ketika kemudian ya ini mungkin pengaruh media juga, sekarang zaman media gitu ya. Kemudian di blow up ya secara berlebihan juga ya, akhirnya kemudian jadi menimbulkan pro kontra juga. Ya ini di sini barangkali juga perlu menjadi perhatian kita ya. Jadi mudah-mudahan mungkin nanti kemunculan murtadin itu yang seperti Mami Dona ceritakan tadi ya biar muncul alami saja gitu ya. Jangan kemudian nanti namanya orang promosi gitu ya. Misalnya saya cerita saya punya kawan pendeta namanya Mami Dona begini, promosi habis-habisan, akhirnya nggak sesuai dengan kenyataannya karena terlalu berlebihan mungkin ceritanya kan gitu ya. Jadi mungkin ceritanya seperti itu. Nah itu ya. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah umat Islam sendiri paling tidak saya cukup tenang karena memang di Islam ya ketika ada mu'alaf yang kemudian tidak jujur, alhamdulillah ya banyak sekali teman-teman komunitas mu'alaf yang kemudian
berani bertindak ya, seperti mualaf Center Indonesia, pimpinan dari Coach Stephen ya, Tohani ya, ketika ada mualaf-mualaf palsu, mualaf-mualaf yang tidak jujur ya, disikat habis juga gitu ya. Artinya di Islam ya, walaupun kita itu mempersilahkan orang kalau mau masuk Islam juga boleh, orang mau murtad juga silakan ya, karena di Islam konsepnya la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam berislam. Mau jadi Islam silakan, mau murtad juga silakan ya. Tapi itu tadi, ketika di kami di Islam sudah punya standar gitu ya, paling tidak ya. Ketika ada mualaf-mualaf palsu, mualaf-mualaf tidak jujur, ya otomatis akan ketahuan dan otomatis kita pun akan bergerak gitu ya untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Jangan dibiarkan kemudian apalagi dipromosikan ketidakjujuran itu, ya, kepalsuan itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat seolah-olah mualaf ini jadi hebat dan lain sebagainya ya. Karena di Islam kita tidak membolehkan ketidakjujuran dan kebohongan, dan di Kristen pun saya yakin sama seperti itu ya. Di Kristen pun tidak ada yang namanya orang boleh berbohong gitu ya. Pasti kalau kita tanya sama para pendeta dan lain sebagainya, mereka akan menjawab tidak boleh di Kristen itu berbohong. Nah, baik, sebetulnya kita sudah mulai menyimpul ya pada satu titik bahwa ketika mau menjadi murtadin silahkan ya, boleh ya, itu hak pribadi, tapi jadilah murtadin yang jujur seperti yang tadi Bu Uti sudah ceritakan dengan sangat rendah hati ya, beliau menceritakan bagaimana proses itu. Namun mungkin nanti pertanyaan dari Bu Ustazah Dewi secara pribadi nanti boleh dijawab oleh Bu Uti, kenapa namanya farmnya ya, atau marganya gitu ya, Watimena ya. Tapi insya Allah nanti kita masih akan berlanjut kepada pemateri berikutnya ya. Ini saya mohon perwakilan dari Dai Misi Akhwat ya, ada Ukhti Ratna lah ya yang mewakili ya. Karena ini live-nya di channel Dai Misi Akhwat, jadi saya mohon kepada Ukhti Ratna untuk bisa menyampaikan tanggapannya terkait tadi sudah Ibu Uti Watimena menyampaikan bagaimana pengalaman beliau sebagai murtadin. Kemudian Ustazah Dewi berkomentar tentang bagaimana seputar dunia murtadin yang sekarang terjadi. Dan Mami kita, Mami Dona ya, yang sangat wise gitu ya, dengan penampilannya yang happy ya, happiness gitu ya, yang membuat kita terhibur malam hari ini. Pada Mbak Ratna, pada Ukhti Ratna dipersilahkan. Monggo silakan di unmute. Belum, benar. Di unmute dulu. Sambung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Abi Yusuf dan Bunda Dewi Purnama Wati, dan juga selamat malam kepada Uti Watimena dan Mama Dona serta peserta Dai Misi Akhwat yang online ini. Saya ingin mengomentari masalah tema kita pada hari ini, yaitu mengenai mencari murtadin wanita yang jujur. Menurut saya kunci kehidupan orang yang bahagia itu adalah kejujurannya, karena berasal dari hati nurani. Tapi kebanyakan dari kita lihat di medsos ya, terutama kita sering melihat kesaksian mengenai murtadin wanita yang kadang memberikan kesaksian yang berbeda, misalnya mengutip sebuah ayat hanya separuh saja, padahal ayat itu kan berurutan dari ayat 1 maupun sampai ayat terakhir, jadi itu ada kaitannya, misalnya seperti itu. Kita tahu dari tadi kita juga mendengarkan kesaksiannya Uti Watimena bahwa dia mengimani agamanya sekarang itu dari waktu dia lahir dan dari keturunan orang tuanya. Dan kita tahu bahwa Uti Watimena dan Mama Dona mungkin tidak mengganggu ranah di agama yang lain, misalnya agama Islam. Tapi kita tahu banyak sekali murtadin wanita yang memberikan kesaksiannya di medsos itu yang berbeda dari halnya yang lainnya.
Untuk itu saya meminta tanggapan dari Mama Dona maupun Uti Watimena. Ini kan mungkin banyak murtadin wanita yang zaman sekarang ya Bunda, bukan zaman yang dulu. Kalau zaman sekarang itu banyak sekali mungkin hanya ingin mendompleng popularitas satu dan lain sebagainya, sehingga dia memberikan kesaksiannya yang berbeda-beda hanya untuk misalnya ingin dikenal di medsos atau lain sebagainya. Bagaimana tanggapannya Mama Dona maupun Uti Watimena mengenai murtadin wanita yang sekarang ini, yang sering ada di medsos, yang kadang menjelek-jelekan agama. Iya, terima kasih pada Ukhti Ratna ya. Mungkin perlu saya jelaskan di sini, ini Ibu Uti ini namanya Uti Watimena, jadi bukan Ukhti ya. Jadi kadang-kadang suka salah juga mungkin ya, yang apa namanya beberapa akhwatnya. Jadi bukan Ukhti tapi Ibu Uti Watimena. Nah, jadi karena memang nama beliau itu adalah depannya Uti, Ibu Uti gitu ya. Nah, baik. Saya minta tanggapan terakhir dulu sebelum nanti saya floorkan pada semuanya. Kepada tokoh kita, tokoh Agustan ya. Karena yang menjembatani saya bisa berkenalan ya dengan Ibu Uti Watimena adalah tokoh Agus ya. Pada Al-Mukarram Ustadz Agus Wiyantotan, kami persilahkan ya, walaupun hanya sebentar menyampaikan tanggapannya ya di channel Daimisi Akhwat ini. Silakan Koko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya akan memberikan tanggapan yang berkaitan dengan kedua narasumber yang begitu luar biasa ya, Ibu Uti Watimena dan Mami Dona. Ya, saya kira ini satu paradigma yang baru yang tentunya berbeda dengan yang lain ya. Saya sangat mengapresiasi Ibu Uti Watimena ya, karena pengalamannya itu berbeda dengan yang lain istilahnya ya, tidak apa adanya ya, alami lah ya. Nah, ini yang memang perlu diapresiasi. Ataupun toh misalnya kalau memang hal yang spektakuler juga tidak jadi persoalan. Cuma bagi saya begini, ya saya kira lembaga-lembaga yang terkait dengan ini harus secara objektif ya, tidak subjektif. Sekali lagi ketika menerima ya murtadin, ya itu jangan sekonyong-konyong koder ya. Sekonyong-konyong koder. Kemarin sudah saya bahas di channel At-Tauhid ya, Yayasan Pembina Mu'alaf. Karena sekali lagi ada banyak lembaga yang menutup ini semua ya, menutup mata, menutup telinga. Nah, saya sendiri punya pengalaman itu. Saya dulu seorang pendeta ya. Saya beberapa kali melihat hal itu. Ketika ada seorang murtadin datang mengaku bahwa dia seorang kiai, seorang ustadz, itu diterima mentah-mentah. Tidak ada yang namanya proses identifikasi. Ya. Dan akhirnya yang saya tahu itu bermasalah semua. Ya, bermasalah semua. Karena sekali lagi ini yang dilihat oleh murtadin untuk mendulang rupiah, ya, untuk mendulang rupiah sehingga ya itu tadi bisa bahasa Arab sedikit, mungkin guru ikro, ya. Tapi itu tadi lembaga khususnya gereja tutup mata. Nanti di Keteng, Jakarta, kota-kota besar, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, keliling begitu terus, Malang, ya. Ya, dan nanti pada akhirnya terblow up, kebuka, ternyata dia guru ikro. Ternyata teman-temannya yang lain bukan ustadz atau kiai.
ya tahun 2012-11 itu awalnya ya, itu besar-besaran itu terjadi katanya ya, murtad dari 26 kiai, tapi saya yang dapatkan 3 orang. Ya itu ternyata bukan, ya gitu. Makanya saya juga terkesima melihat testimoni Bu Watimena tadi sangat bagus ya. Artinya alami, dan pendeta Dona juga mendukung itu. Saya kira hal positif inilah yang perlu diwacanakan terus-menerus ya. Memang dengan adanya media ini juga saya kira tambah carut marut sekarang ya, tambah carut marut ya. Orang-orang yang tidak punya kredibilitas sama sekali itu diangkat begitu ya. Jadi gini, jadi akhirnya maaf ya, di satu sisi terjadi euforia, di lain sisi sebetulnya terjadi degradasi yang luar biasa terhadap kekristenan, karena orang akan melihat bahwa kekristenan itu asal comot gitu loh ya. Memang secara viewer, secara subscribe mungkin, tetapi secara kualitas di dalam prinsipal agama itu sendiri sebetulnya menurun ya, dengan tidak terkontrolnya proses identifikasi yang benar ya. Tapi saya kira yang jelas saya sangat mengapresiasi sekali dengan Ibu Uti Watimena ya. Artinya inilah sebetulnya yang dicari seperti ini. Kalau toh spektakuler tidak masalah, tetapi jangan banyak bumbunya begitu. Karena bumbu inilah yang nanti ya menjadi kacau lah. Saya kira itu, Ustadz. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Agus Wiantotan ya, saudara saya tercinta yang selalu setia mendampingi saya di kuliah dari misi online ini ya. Jadi ukhtifillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sekali lagi ya, tidak ada maksud untuk menyudutkan para murtadin atau umat Kristiani secara umum. Kita tetap menghormati saudara-saudara kita dari Nasrani, siapapun itu ya. Cuma itu tadi, ini adalah bentuk kegelisahan kami. Kenapa kami buat tema mencari murtadin yang baik dan jujur, masih adakah begitu ya. Jadi dalam tanda tanya. Dan alhamdulillah malam hari ini sebetulnya saya cukup nyaman. Jadi artinya saya tidak salah pilih ketika meminta Ibu Uti Watimena untuk tampil di dalam forum kita, karena memang ternyata ya beliau menyampaikan apa adanya ya, bagaimana prosesnya beliau ya diceritakan ya, tadi sudah nggak usah saya ulang lagi, bahwa ternyata ya beliau mengalami secara pribadi satu pergumulan yang luar biasa sehingga beliau meyakini Kristen sebagai agama yang benar, dan tadi sudah kita dengar ya, nggak usah saya ulang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi para murtadin yang ada di luar sana, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, supaya ya itu tadi ya, bercerita jujur apa adanya. Kalau memang dulu di Islam hanya guru ngaji biasa, ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Dulu di Islam misalnya ternyata cuma Islam KTP, gitu ya, nggak sholat, seperti tadi Ustazah Dewi sampaikan, nggak bisa ngaji, nggak apa-apa ya. Ya banyak juga yang Islam yang seperti itu ya. Kemudian kalau dulu memang di Islamnya ya jadi ustadz di pondok pesantren, ya boleh juga, tapi itu tadi ketika di cross check, ketika dikonfirmasi tentang kebenarannya ya tentu harus siap, konsekuensinya kan seperti itu. Misalnya contoh saya ini mu'alaf juga ya. Dari dulu saya ketika saya diundang ceramah kemana-mana, ada yang sebut saya mantan pendeta, saya marah. Saya minta sama panitia, tolong jangan tulis saya mantan pendeta. Kenapa? Saya nggak pernah sekolah pendeta. Ya, saya pernah sekolah penginjilan. Yes, ya. Saya belajar ya selama 2 tahun bagaimana menjadi seorang penginjil. Ya, kalau saya masih ditulis sebagai seorang mantan penginjil masih boleh ya. Kenapa? Saya pernah ya sekolah penginjilan. Tapi kalau disebut mantan pendeta, saya keberatan. Nah, ini contoh sebagai bentuk kejujuran saya ini, dan saya tidak pernah cerita ketika saya dulu di Kristen saya dianiaya, diuber-uber ya, kemudian saya mau dibunuh, diteror, nggak pernah ya. Saya selama perjalanan hidup saya masuk Islam, silahkan lihat di channel saya bagaimana video-video saya
saya tidak pernah menceritakan pengalaman saya waktu masih jadi Kristen secara berlebihan atau secara lebay gitu bahasanya sekarang ya. Saya ceritakan jujur apa adanya ya. Yang pendeta adalah papa saya ya. Nama papa saya itu Rudi Rudolf Otto Forse STH ya. Mama saya penginjil ya. Saya pun pernah sekolah penginjil. Ya hanya itu ya apa adanya memang, dan itu bisa ditanyakan ya ke keluarga kami yang masih di Jakarta semua, nggak jauh-jauh ya. Ke teman-teman saya yang pernah dulu sama-sama di gereja juga boleh ditanyakan. Jadi kesiapan saya sebagai seorang mu'alaf ketika akan dikonfirmasi kebenaran tentang cerita, saya siap. Nah, inilah barangkali yang sekarang karena mungkin pengaruh medsos ya. Pengaruh medsos juga kadang-kadang, mohon maaf, ada YouTuber Kristen juga yang lebay gitu ya. Lebay mengangkat ya murtadin demi tadi ya meningkatnya para subscribernya, demi banyak yang menontonnya. Memang mohon maaf lahir batin, kalau di medsos itu kan sesuatu yang kontroversial itu biasanya lebih disukai gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini biasanya ya yang nonton hanya puluhan gitu ya. Tapi it's okay, nggak masalah. Saya pribadi di channel LSK ya, tetap bersyukur, alhamdulillah kita tetap malam tadi sudah tembus angka 60.000 subscriber. Ya, dan kami tidak pernah ya tampil secara beringas, tampil secara mungkin gitu ya frontal ya, menunjukkan bahwa kami benci sama orang Kristen, tidak ya. Bahkan saya tidak pernah yang namanya WA ya, kemudian saya bilang orang murtadin itu adalah pengkhianat gitu ya. Kemudian Kristen itu misalnya adalah orang-orang yang yang perlu kita berantas di muka bumi ya, misalnya contoh dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas ya. Alhamdulillah di LSK kami selalu bersikap profesional ya, selalu cooling down ya, kita menyikapi permasalahan itu dengan cara yang wise gitu ya. Nah, baik, saya barangkali nggak nanti dikira promosi channel LSK. Kita minta kepada Ibu Uti kembali, karena tadi ada beberapa tanggapan ya. Mungkin juga Bu Uti Watimena ingin menyampaikan kembali tanggapan berikutnya. Saya persilahkan nanti setelah Ibu Uti. Ini sebetulnya saya itu pengen ini ruang ini hanya khusus untuk muslimah. Tapi memang ada beberapa kawan-kawan seperti Pak Karol Kaunang ya, ini sudah sahabat saya dari Manado ya. Beliau juga seorang Nasrani tapi sangat ingin sekali ya, selalu setiap ada acara kita ini ingin memberikan tanggapan yang membangun, yang positif. Dan setelahnya nanti Pak Karol saya kasih kesempatan ya untuk bisa menyampaikan pendapatnya, walaupun mohon maaf saya batasi durasi waktunya karena memang ini sebetulnya kita peruntukkan khusus untuk para wanita. Kepada Ibu Uti Watimena dengan segala kerendahan hati kami persilahkan Ibu. Dengar suara saya, Pak? Ya, dengar sedang. Ya, tadi saya lihat ada pertanyaan, saya kan farmnya kan marganya itu Watimena gitu kan. Memang itu menjadi pertanyaan karena latar belakang kami. Saya itu dan keluarga saya tidak ada darah Ambon sama sekali. Jadi kan saya tadi bilang bahwa kekristenan itu berasal dari papa saya sendiri gitu kan. Jadi papa saya itu orang Banten, dia itu di Cilegon, dia itu kalau dibilang itu dulu cucu Aji Mesir. Ya kalau mungkin mungkin ya ada keluarga cucu Aji Mesir yang pernah yang lihat saya. Nah itu papa saya itu dia cucu Aji Mesir. Terus lalu ketika itu nenek saya itu, oma saya itu, mama dari papa saya itu kan suaminya meninggal, gitu kan? Suaminya meninggal, lalu nenek saya itu atau oma saya itu nikah lagi. Nah nikah lagi itu dengan Watimena ini. Nah dengan Watimena, jadi Watimena itu kakek tiri saya. Dengan papa tiri papanya saya itulah baru dia mengenal Kristen gitu, karena dia kan Watimena. Dari situ dia tertarik akan Kristen, lalu dia ajak mama saya, tapi waktu itu papa saya belayar kan, dia ajak mama, lalu mama mendapat perintah kan, dia dengar suara katanya kita harus ke Jakarta sekolah Alkitab, lalu mama saya sekolah Alkitab, lalu anak-anak satu persatu dibaptis. Nah, jadi ya jujur, jadi pengalaman saya tuh nggak bombastik banget untuk masuk ikut Kristen gitu, karena memang waktu itu kan ikut orang tua dan saya juga masih kanak-kanak, masih SMP lah sekitar segitu. Tetapi seiring dengan jalannya waktu saya mengenal Tuhan Yesus itu ya karena pengalaman hidup saya sendiri, karena latar belakang dari mamanya saya itu ya memang kita
dukun lah istilahnya, dan itu kan itu bermasalah. Itu waktu saya terima Yesus itu sepertinya ya nggak terima gitu. Tapi ini fakta, saya tidak berkata mengada-ngada, tapi ini fakta. Ini memang fakta keluarga kami, dan saya punya masalah dengan masalah itu sampai saya kuliah, baru saya betul-betul terlepas dan Tuhan Yesus yang lepaskan saya gitu. Nah, ya itu saja. Lalu saya memang suka sekali dengan perdebatan, dunia perdebatan. Cuma yang menjadi moto saya, semua agama itu menganggap dirinya benar gitu, dan mereka harus dihargai. Jadi kalau ada yang mengikuti perdebatan saya ini memang agak beda lain dari yang lain gitu loh. Saya ini bukannya pendebat, saya tidak pernah menyerang. Kalau bisa, sebisa saya tidak akan menyerang, karena saya punya moto bahwa semua orang itu menganggap dirinya benar gitu loh. Jadi kalau saya berdebat, saya menyerang mereka, itu saya sudah merasa nggak nyaman sendiri gitu. Karena biar bagaimanapun masih pihak mama saya itu, makcik saya, itu kan manapun menyayangi gitu sama makcik saya, kami saling menyayangi, dan saya merasa mereka juga menganggap dirinya benar, sama seperti saya menganggap diri benar, dan mereka juga menganggap diri benar. Oleh sebab itulah saya nggak pernah mau mempertanyakan bagaimana mereka gitu. Walaupun sejalannya saya menerima Kristus itu, justru saya malah banyak belajar Quran, itu di situ masalahnya. Yang anehnya itu ketika saya sudah Kristen, saya malah lebih tertarik gitu. Waktu kecil kan, waktu masih Muslim kan masih ya anak-anak gitu kan, nggak terlalu ini kan. Dan waktu itu juga guru ngaji nggak ada gitu. Tetapi setelah saya di Kristen, saya mau tahu apa sih ini doktrin mereka gitu. Jadi saya Quran mama saya itu saya keep sampai sekarang, sampai bulukan itu saya baca juga, walaupun nggak ngerti bahasa Arab, saya baca itu. Saya merasa bahwa diri mereka juga sama benarnya dengan saya. Oleh sebab itu dalam perdebatan saya ini lebih suka memberi jawab. Nah itu dia, orang-orang yang saya lebih suka memberi jawab. Jadi kalaupun terpaksa memang harus menyerang mereka gitu, saya nggak nyaman Pak, saya nggak nyaman gitu. Karena saya menghargai gitu loh. Dia merasa benar, saya juga benar gitu loh. Jadi yang saya lakukan adalah memberi jawab aja, memberi jawab pertanyaan. Jadi boleh diikuti semua pertanyaan itu saya jawab, saya memberi jawab. Jadi saya ini defender, saya nggak suka dibilang dibater atau gimana. Saya ini hanya memberi jawab karena di dalam firman Tuhan kami itu kami harus mempertanggungjawabkan iman kami gitu. Itu aja yang saya lakukan, itu saya hanya mempertahankan iman saya, dan saya mengalami sendiri bagaimana perjalanan hidup saya dengan Tuhan, dan saya mempelajari sejak karena kita ini berlatar belakang Muslim ya, dan saya sekarang sudah murtadin, itu semangat untuk belajar Alkitab itu luar biasa. Kita satu keluarga itu saya berempat, itu kakak saya 2 pendeta, yang 1 sampai S3 diambil ya kan. Yang pertama tuh mama saya itu jadi penginjil. Dia penginjil besar Pak, dia waktu itu masuk ke daerah kampung-kampung gitu. Nah kakak saya nomor 1 tuh dia pendeta, yang nomor 2 juga pendeta. Yang nomor 2 itu di Surabaya, yang kakak saya ini pendeta, dia sampai S3, dia punya jemaat sendiri. Tapi dia bukan debater kayak saya, bukan seperti saya yang suka debat-debat. Dia pegang jemaat gitu. Nah hanya saya ini, dan kami anak-anak sangat tertarik, sangat antusias gitu, karena saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu melepaskan saya dari belenggu kuasa-kuasa gelap itu, saya mengalami sendiri. Jadi saya sangat-sangat tertarik. Itu buku-buku, saya memang sarjana juga, saya juga sarjana ya, S1, cuma waktu itu saya nggak terlalu masuk sekolah pendeta, jadi saya belajar aja. Itu buku-buku kakak saya itu, yang buku-buku teologi itu habis juga, saya lahap juga. Dan kakak saya waktu itu dia kan sekolah, dia kan S3, lalu dia buka kelas juga, jadi saya muridnya, saya ngikut kakak saya. Jadi pengetahuan saya tentang Alkitab itu ya autodidak lah istilahnya, nggak didapat dari perkuliahan, tetapi seumur hidup saya belajar itu Pak. Itu saya tertarik sekali untuk hal itu. Dan saya juga saya sadar, karena ya masing-masing kita merasa benar. Kalau orang harga dirinya sudah diutik, itu kan yang ada cuma pertahanan gitu loh. Jadi saya juga
ya materi debat saya itu saya hanya memberi jawab itu. Saya hanya memberi jawab karena saya menghargai banget masing-masing orang mereka gitu. Jadi saya Quran mama saya itu saya keep sampai sekarang, sampai bulukan itu. Saya baca juga walaupun nggak ngerti bahasa Arab, saya baca itu. Merasa bahwa diri mereka juga sama benarnya dengan saya. Oleh sebab itu dalam perdebatan saya ini lebih suka memberi jawab. Nah itu dia. Orang-orang yang saya lebih suka memberi jawab. Jadi kalaupun terpaksa memang harus menyerang mereka gitu, saya nggak nyaman Pak, saya nggak nyaman gitu. Karena saya menghargai gitu loh. Dia merasa benar, saya juga benar gitu loh. Jadi yang saya lakukan adalah memberi jawab aja, memberi jawab pertanyaan. Jadi boleh diikuti semua pertanyaan itu saya jawab, saya memberi jawab. Jadi saya ini defender, saya nggak suka dibilang debater atau gimana. Saya ini hanya memberi jawab karena di dalam firman Tuhan kami itu kami harus mempertanggungjawabkan iman kami gitu. Itu aja yang saya lakukan, itu saya hanya mempertahankan iman saya, dan saya mengalami sendiri bagaimana perjalanan hidup saya dengan Tuhan, dan saya mempelajari sejak karena kita ini berlatar belakang Muslim ya, dan saya sekarang sudah murtadin, itu semangat untuk belajar Alkitab itu luar biasa. Kita satu keluarga itu saya berempat, itu kakak saya 2 pendeta, yang 1 sampai S3 diambil, ya kan? Yang pertama tuh mama saya itu jadi penginjil. Oh dia penginjil besar Pak, dia waktu itu masuk ke daerah kampung-kampung gitu. Nah kakak saya nomor 1 tuh dia pendeta, yang nomor 2 juga pendeta. Yang nomor 2 itu di Surabaya, yang kakak saya ini pendeta, dia sampai S3 dia punya jemaat sendiri. Tapi dia bukan debater kayak saya, bukan seperti saya yang suka debat-debat. Dia pegang jemaat gitu. Nah hanya saya ini, dan kami anak-anak sangat tertarik, sangat antusias gitu, karena saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu melepaskan saya dari belenggu kuasa-kuasa gelap itu. Saya mengalami sendiri, jadi saya sangat-sangat tertarik. Itu buku-buku, saya memang sarjana juga, saya juga sarjana ya S1, cuma waktu itu saya nggak terlalu masuk sekolah pendeta, jadi saya belajar aja. Itu buku-buku kakak saya itu, yang buku-buku teologi itu habis juga, saya lahap juga. Dan kakak saya waktu itu dia kan sekolah, dia kan S3, lalu dia buka kelas juga, jadi saya muridnya, saya ngikut kakak saya. Jadi pengetahuan saya tentang Alkitab itu ya autodidak lah istilahnya, nggak didapat dari perkuliahan, tetapi seumur hidup saya belajar itu Pak. Itu saya tertarik sekali untuk hal itu. Dan saya juga saya sadar, karena ya masing-masing kita merasa benar. Kalau orang harga dirinya sudah diutik, itu kan yang ada cuma pertahanan gitu loh. Jadi saya juga materi debat saya itu saya hanya memberi jawab itu. Saya hanya memberi jawab karena saya menghargai banget masing-masing orang, masing agama merasa dirinya adalah yang benar, seperti saya menganggap diri saya benar, dan pihak Muslim juga begitu. Gitu. Jadi tugas saya begitu, hanya memberi jawab gitu Pak. Memberi jawab ya. Iya, memberi jawab ya. Ya, luar biasa. Jadi sudah terjawab tadi ya pertanyaan Ibu Ustazah kita tentang bagaimana asal-usul FAM atau Marga Watimena tadi ya. Baik, berikutnya saya persilakan Pak Karol Kaunang dari Manado. Ya singkat saja Pak untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Karol. Ya, terima kasih untuk penerimaannya ini. Baik, saya persingkat. Sebenarnya tadi saya sudah ada komentar mungkin untuk kaum Muslim, tapi karena mendengarkan tadi, saya langsung saja kepada Mama Dona dan Ibu Uti ya. Boleh dikomentari, boleh pula tidak, mengingat waktu tentunya. Jadi jika murtadin itu memilih Yesus sebagai junjungan, berarti hidup sesuai surat pertama Petrus pasal 2 ayat 21. Surat pertama Petrus pasal 2 ayat 21. Yakni meneladani Yesus secara konsekuen. Nah, jika sampai mampu seperti Yesus, dalam hal ini saya menunjuk pada ayat Lukas 8 ayat 43 sampai ayat 48. Jika mampu seperti Yesus dalam ayat tersebut, yakni menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan, silahkan juga meminta ikan goreng seperti saat Yesus membuktikan bahwa dia telah bangkit dalam Lukas pasal 24 ayat 42. Demikian komentar saya.
Semoga ini singkat dan kalau ada kesempatan boleh ditanggapi, dikomentari oleh Mama Dona dan Ibu Uti. Terima kasih sekali lagi. Ya, Oke. baik Pak Karol, terima kasih ya sudah selalu setia hadir di live streaming kami. Nah, langsung saja Mama Dona, silakan mami kita yang cantik untuk menyampaikan tanggapan-tanggapan dari yang sudah disampaikan tadi dari Ratna, Mbak Ratna, dari Bisi Ahok, dari Pak Karol dan sebagainya. Silakan. Jadi begini, saya kembali inti daripada hidup itu adalah kasih. Kasih menutupi segalanya. Ya, kenapa saya memutuskan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya? Karena saya meneladani kasih. Jadi, kalau kasih itu berarti kita tidak boleh mempengaruhi dan dipengaruhi atau membenci dan membenci seseorang. Kita kembalikan keputusan mereka masing-masing. Ya, jadi kita jangan melihat orang lain, tetapi apa sih yang bisa aku bawa? Bagaimana sih orang lain itu bisa menikmati saya tanpa kata-kata itu? Jadi saya tidak tadi Bung Karol membahas tentang Lukas, tentang Petrus. Saya berpikir biarkan orang lain menikmati buah itu, biarkan orang lain mengenal pohon itu dari buahnya. Sehingga saya dimanapun saya berdiri dan berada, saya melihat mereka menyambut saya, mereka mengasihi saya, pun juga saya. Artinya atmosfer spirit yang saya bawa itu adalah kesukaan atau merangkul semua umat. Semua umat tanpa terkecuali. Ketika mereka seorang pria, saya harus menghamba. Apalagi mereka sudah senior saya lebih menghamba. Kenapa? Karena posisi saya ini putri kerajaan sorga yang transit di bumi, yang berkelakuan layaknya seorang raja, seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus menciptakan sesuatu yang sejuk, tanpa kata-kata, tanpa mencederai yang lain. Jadi begitu, Abi, antum, Ustaz Haja yang cantik, semua yang terlibat di forum ini, karena tidak ada kata yang lain yang Mami harus katakan. Yang Mami mau katakan, mari kita jadi contoh, jangan marah, jangan iri hati, jangan buruk sangka, hindari jelek dan sakit penyakit. Karena kalau kita mereka-reka sesuatu, maka wajah kita akan jadi jelek juga. Itulah salah satu dasar dari kehidupan Mami dari hari ke hari. Selalu yang Mami pikirkan, apa yang ku bawa keluar dari rumah ya, bagaimana orang menjadi kasih anugerah, bagaimana orang menikmati, menganggap bahwa saya ini milik mereka gitu loh. Sehingga selalu Mami bilang, no sukuis, no agamais, tapi Mami ini percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba. Lalu mereka terkeke-keke, hanya sebatas itu dan Mami akan terpisah. Puji Tuhan kalau masih ketemu, mereka rindu, Mami pun juga rindu. Seperti yang dialami si cantik dan si ganteng pangeran ini gitu loh. Sama kok Agus, kok apa ya? Iya betul, kok Agustan. Kok Agus, bukan kok Angkel, karena Mama juga kan ada marganya Tan, jadi Mami harus hormat kepada beliau. Nah, sekian dan terima kasih Mami Dona, terima kasih. Baik, ini ada kawan kita dari Mu'alaf Channel, Kang Erik ya dari Bandung. Silakan Kang Erik, mungkin kalau mau disampaikan, saya kasih kesempatan. Ada Ibu Uti dan Mami Dona kita di sini, silakan. Ya, silakan Kang Erik, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, tadi tempat ini juga ya. Saya dengar sedikit, ini cuma apa ya namanya? Pengalaman aja untuk yang murtadin ini, karena bukan dari orang saya dengar atau dari yang lain, enggak. Ini kesaksian langsung dari istri saya, karena istri saya juga seorang murtadin ya. Jadi alhamdulillah setelah dulu sih waktu itu saya sama istri itu memang beda agama. Istri saya Islam, bapaknya seorang haji gitu ya, almarhum. Terus saya kebetulan itu masih seorang Kristen sejati gitu ya.
Jadi habis itu saya ajak istri saya masuk Islam itu, saya ajak istri saya masuk Kristen itu memang pada saat itu istri saya memang tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Jadi sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah diberi apa ya namanya? Diberi masukan di doktrin gitu ya. Jadi itu memang setelah perjalanan waktu yang cukup panjang juga gitu ya. Setelah saya kasih masukan tentang Bible, tentang Al-Quran, dan Al-Quran pun itu saya pakai sama seperti para misionaris-misionaris lainnya gitu. Jadi ketika mereka mencoba mengambil ayat-ayat Al-Quran, itu pun memang pelajarannya memang seperti itu. Jadi istri saya pada saat itu memang tidak tahu tentang Islam sama sekali. Memang nol banget gitu. Ini kebetulan ada istri saya cuma nggak pakai kerudung gitu karena istri saya dari tadi nonton nyaksiin. Saya pesannya gini, rata-rata yang murtadin itu memang gelap agama, jadi memang tidak tahu satupun pelajaran di dalam Islam, tidak tahu tentang fikihnya, tidak tahu tentang asbabun nuzulnya dan segala macamnya. Jadi ketika ada seperti saya menginjili orang yang tidak tahu tentang agama, itu pasti akan terpengaruh dan mereka pasti akan iya gitu ya. Pasti percaya. Kebetulan Mami mau ikut ngomong, mau kasih kesaksian sedikit bagaimana murtadinnya, Mami bisa murtad tuh gimana? Siapa tahu mau? Nggak apa-apa ini dimatiin videonya. Nggak katanya, malu. Perwakilan aja katanya dari saya. Jadi ya gitu. Jadi memang rata-rata murtadin yang ngaku-ngaku dari apa ya nih? Dari pondok pesantren, terus memang murtadin yang ngaku-ngaku dari anak kiai, terus banyak lah ya pengakuan-pengakuan murtadin yang menurut saya ini cukup apa ya namanya? Kalau dibilang bohong ya bohong gitu ya. Kalau memang tidak tahu tentang agama Islam ya lebih baik ngomong aja gitu ya. Istri saya kebetulan memang dia mengakui memang buta agama, kebetulan waktu itu di luar negeri ya, di Belanda, dan dia memang tidak tahu tentang agama Islam sama sekali, cuma Islam KTP aja gitu ya. Baca Quran bisa gitu sampai nggak salah apa ya, nggak salah ayat, memang seperti itu. Jadi ketika saya kasih tentang kayak contoh Quran surah Maryam ya, bahwa Isa itu adalah ruh Allah wa kalimatullah, atau Isa itu adalah hakim yang adil, Nabi Isa itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, itu semua saya masukin, kasih tahu ke istri bahwa halnya memang seperti itu. Dan istri saya memang tidak tahu dan nol agama, akhirnya dia iya aja gitu ya. Ketika dia istri saya ini dibaptis, barulah dari situ hampir 8 tahun kita menjalin hubungan rumah tangga. Dari situlah memang Al-Quran itu dijauhkan gitu. Tapi setidaknya ketika ada ceramah-ceramah Islam ya, baik di iklan ataupun di YouTube, itu pasti didengar gitu loh. Karena setiap agama ini tidak terlepas dari Islam ya. Jadi agama Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan segala macamnya pasti mengajarkan tentang kebaikan gitu ya. Dan saya setuju sama yang siapa, Mamidor, terus dari Uti Wamena ya. Itu benar-benar memang dalam agama itu diajarkan untuk kasih. Bahkan dalam Islam ini kasihnya bisa lebih apa ya namanya? Bisa lebih kasih daripada Kristen gitu loh. Jadi segala sesuatu yang dalam Islam ini kita punya pasti selalu kita kasih gitu ya. Kita kasihnya juga cuma-cuma, nggak ada istilahnya kamu harus ikut setelah kamu sorry kamu harus ikut setelah kita kasih gitu loh ya. Jadi kayak yang kemarin saya baru upload itu kan memang ya itulah terbukti gitu ya, bahwa ketika seorang mengajarkan ini loh kasih itu seperti ini, diajarkan oleh begini, akhirnya ibu mau nggak buka hati ibu untuk menerima Yesus dan juru selamat, ibu mau nggak menerima Yesus sebagai penembus dosa. Nah itu kan sebenarnya bukan kasih yang seperti itu. Kalau mau mengajar kasih ya jangan sampai menawarkan
apa namanya ya, jangan sampai menawarkan kamu harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak gitu, karena kita semua ingin mencari, istilahnya saya sendiri gitu ya, ingin mencari Tuhan yang benar tuh yang seperti apa gitu, Allah yang secara alami gitu ya. Ya, secara alami gitu, tanpa ada bujuk rayu dari siapapun. Jadi kayak misalnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oh sorry saya nggak bisa gitu. Nah itu kan istilahnya seperti terpaksa. Kalaupun masuk dengan terpaksa, itu ilmunya sama sekali beda dengan orang yang benar-benar mencari apa sih gitu ya, bagaimana sih ajaran ini tuh, kok ajaran ini kok begini, ajaran ini itu dicari sendiri, dan insya Allah itu pun pasti kita akan mendapat pengetahuan yang benar-benar murni gitu ya, tanpa ajakan dari orang atau apa namanya dari paksaan gitu loh. Ya. Karena waktu itu saya pernah baca itu, aduh saya lupa nanti ya. Ya Kang Erik, terima kasih. Baik ya. Murtadin yang jujur itu memang rata-rata kalau jujur itu pasti memang tidak tahu agama atau karena keterpaksaan kah. Nah gitu. Jadi saya sama istri pun waktu itu belum menikah. Jadi saya kasih pemahaman agama tentang, akhirnya istri saya mulai mau belajar Bible, dan akhirnya kita ke pendeta, istri saya dibaptis bersama anak-anaknya. Setelah itu udah jadi pengikut Yesus Kristus gitu. Tapi alhamdulillah karena sekarang udah jadi Islam ya semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini saya, ya, kalau misalnya mau pakai kerudung, ini belajar agamanya ngeri gitu ya. Ya, insya Allah nanti saat-saat bisa bergabung istri. Ya. Iya. Terima kasih Kang Erik dari Mu'alaf Channel ya, alhamdulillah sudah ikut bergabung di channel kami. Baik, kita sekarang masuk ke closing statement karena nggak kerasa waktu sudah mulai malam ya. Nanti tentu akan digunakan untuk istirahat. Dan kebetulan Pondok Pesantren Al-Hadid juga masih akan menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban besok di hari tasyrik yang terakhir. Jadi hari ini ya walaupun capek sekali gitu ya menyembelih hewan kurban, tapi alhamdulillah saya masih tetap semangat untuk memberikan kuliah dari misi online ini. Nah, closing statement pertama saya kasih kesempatan kepada pemilik ini ya acara pada channel DMA atau Dai Misi Akhwat. Perwakilan tadi sudah Ukti Ratna, sekarang coba Ukti Nahrin Setia Andari. Silakan untuk menyampaikan closing statement atau tanggapan terakhirnya sebelum nanti kita tutup acara kita ya di kesempatan kali ini. Silakan pada Tiarin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Abi Ustadz Yusuf. Saya dari DMA Laboratorium Sains Kristologi mau bertanya kepada bintang tamu kita malam ini, Pendeta Dona dan Uti Watimena. Di sini kan sudah jelas temanya murtadin jujur. Nah, tolong berikan contohnya kepada kita gimana fenomena di medsos akhir-akhir ini tentang murtadin jujur dan mu'alaf palsu. Ya, itu aja. Ya, terima kasih ya. Baik, closing statement-nya berwujud pertanyaan. Nggak apa-apa. Selanjutnya kita persilakan closing statement, nanti sambil dijawab sama Mami Dona dan Ibu Uti ketika di closing statement. Kita langsung berlanjut closing statement berikutnya dari Ustazah kita, Ibunda Dewi Purnamawati, sebelum kita akhiri acara kita. Silakan Ustazah. Closing statement saya pertama, bahwa kebenaran itu dari Sang Yang Maha Benar, yaitu Allah. Jadi bukan merasa benar, tetapi benar itu karena petunjuk Allah, dan tidak hanya sekedar kita bermanfaat bagi manusia, tapi bagaimana kita ini juga di hadapan Allah, kita kemanfaatan kita itu karena kita itu kepanjangan tangan Allah. Itu
Ya, jadi maaf ya Mami Dona, kalau yang penting aku berbuat baik, orang baik sama aku. Nah, tapi yang kedua Mami Dona, kalau Mami Dona bilang kasih itu tidak memaksa. Tolong dong Mami Dona kasih tahu tuh teman-teman penginjil yang misionari yang di lapangan, jangan dong maksa orang pakai supermi, pakai beras dengan suparmi dan suparmanya. Kalau benar-benar itu sebagai implementasi dari buah-buah kasih. Kasih itu tidak memaksa orang. Kasih itu, kalau kasih ya udah aku kasih kamu, tapi tanpa embel-embel. Seperti tadi yang Pak Erik sampaikan tadi, begitu. Yang ketiga, bahwa yuk para murtadin jujur. Ya, jujur. Kalau memang tadinya itu tidak kenal Islam, jangan ngaku-ngaku kenal Islam. Ya. Kalau tadinya bukan kiai, bukan apa-apa, jangan ngaku-ngaku. Pasti akan ketahuan. Karena apa? Di dalam Islam, salah baca satu tanda huruf saja ketahuan. Misalnya bunyinya Allahu, bacanya Allah, itu akan ketahuan. Ya, karena apa? Allah yang berjanji, kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Ya kalau kamu masuk Kristen seperti tadi Ibu Uti menemukan sesuatu kejadian spiritual karena kuasa kegelapan, kemudian dia masuk Kristen, menjadi Kristen, yaitu ceritakan seperti apa adanya. Ya, ceritakan seperti apa adanya tanpa dibuat-buat, saya mantan begini, saya mantan begini. Yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Mereka mengatakan saya haji, saya di Mekah, saya begini begitu, padahal nggak pernah ke Mekah. Nah itu, jadi tolong ya, jangan mengatakan kami murtadin yang jujur, mu'alaf yang palsu. Karena mu'alaf yang palsu pun pasti tertangkap. Dengan adanya mu'alaf center, baik Arimatea, mu'alaf center Indonesia, Yayasan Mu'alaf, dan lain sebagainya, ya akan ketahuan itu. Jangan cari popularitas dengan menjual agama. Jangan mencari popularitas, ya, untuk biar dapat receh-recehan seperti kata Artida. Agus tadi, cari keren tadi. Jadi kita berbeda, tapi kita dengan kereta api itu masing sejajar, tapi tidak saling menumpang. Itu akan tercipta kedamaian. Untuk Mami Dona, silahkan rangkul, tapi kita tetap berbeda dan tujuan kita akhirat. Ketika tujuan kita akhirat, kita akan jadi putri surga, maka kita mesti ngikut sang raja di atas raja, yaitu Allah. Allah bilang, inna dina indallahil Islam. Artinya apa? Indallah, milik Allah. Agama milik Allah adalah Islam. Saya nggak maksa loh ya, tapi saya menyampaikan ini. Dan saya menemukan ini lewat perjalanan 24 tahun mendalami Alkitab, kemudian mendalami Al-Quran, dan saya menemukan inna dina indallahil Islam. Gitu. Baik, ya, terima kasih, alhamdulillah. Closing statement-nya. Berikutnya kepada ibu kita yang juga kita nantikan di lain kesempatan ya untuk malam hari ini. Ya, closing statement berikutnya dari Ibu Uti Watimena. Pada ibunda kita kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement buat kita semua. Silakan Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Menanggapi dari pernyataan dari Ibu, mohon tadi Ibu siapa? Ibu barusan Ibu Pak? Ya, Ibu Dewi. Ya, Ibu Dewi, salam kenal, maaf. Belum terlalu familiar ya. Bu Dewi, gini Bu Dewi, Ibu mengatakan bahwa kebenaran itu memang kebenaran itu mutlak, Bu.
Jadi tadi saya juga mengatakan bahwa saya dari pihak kami juga merasa bahwa Tuhan kami itu adalah yang benar, karena memang tertulis di Alkitab bahwa Rasul Yohanes mengatakan kepada kami bahwa kami ini ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi memang kami juga punya kepastian yang betul-betul pasti bahwa Yesus itu memberikan hidup yang kekal dengan cara dia naik ke sorga, dan itu merupakan fakta, dan dialah Yesus mengatakan juga bahwa dia itu akan menghakimi kita di akhir zaman ini. Jadi dia mengatakan, Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi memang kami orang Kristen itu mempunyai kepastian yang benar-benar pasti bahwa kami akan bertemu dengan Yesus, karena ada kepastian, karena dia naik itu juga pasti, dan sepasti dia akan datang lagi, dan sepasti dia akan menjadi hakim isi dunia ini. Itulah kepastian kami. Jadi kalau berbicara tentang benar atau salah, Ibu merasa benar, kita juga merasa benar, karena memang kita berpedoman pada ajaran kita masing-masing, dan itulah sebabnya saya mengatakan bahwa masing-masing kita merasa benar gitu, karena berdasarkan kitabnya masing-masing. Tetapi kalau mengatakan bahwa banyak serangan yang mengatakan kami tidak benar, nah itulah saya bilang saya mau memberi jawab bahwa kami punya kepastian akan kebenaran itu. Karena apa? Karena Tuhan kami itu eksis, itu nyata, dan dia memang dia naik ke sorga, dan dia memang akan datang kembali, dan dialah yang akan menghakimi isi dunia ini. Nah itulah, itu pola pikir kami, itu dasar kami untuk mengaku bahwa kami ini juga benar gitu. Itulah sebabnya saya juga sangat menjaga sekali dalam perdebatan. Memang saya suka sekali perdebatan, tetapi ingat, saya sekali lagi menyatakan kepada saudara sekalian bahwa saya ini tugasnya hanyalah memberi jawab gitu loh, memberi jawab, karena saya tidak mungkin menyerang Muslim, karena Muslim itu masih dalam keluarga saya gitu loh. Makcik saya itu sayang banget sama saya, dia itu Muslim gitu. Paman saya ini, adiknya mama saya almarhum juga masih Muslim, dan kami masih bersayang-sayangan gitu. Jadi ya itulah sebabnya saya nggak bisa serang seperti yang lain, menyalah-nyalahkan. Enggak, saya memang tugas saya memberi jawab, dan memang itulah yang diminta oleh Tuhan kami. Tuhan kami tidak menyuruh, oh kamu jelek-jelekanlah agama itu. Enggak, Tuhan kami nggak pernah bilang rusaklah, kamu rusaklah itu ini yang lain. Enggak, tapi kami diminta untuk memberi jawab, mempertanggungjawabkan iman kami gitu. Lalu ya itulah yang saya lakukan sekarang gitu. Dan closingnya hari ini saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan Pak Awad, Ibu Dewi, Ibu Dona, dan rekan-rekan adik-adik terkasih yang ada di pondok pesantren ya Pak ya. Ya, betul. Ya, terima kasih untuk perkenalannya yang telah mengajak saya di tempat ini. Saya juga heran kok bisa-bisanya saya diajak ke tempat seperti ini, karena saya sampai sekarang masih merasa bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa dan belum apa-apa gitu loh. Sampai diundang ke tempat yang begitu menurut saya megah. Ketika saya lihat itu channelnya, wah ini mah channel besar ini, saya bilang. Iya, karena saya merasa saya bukan siapa-siapa, tetapi ya terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Tuhan berkati, semoga nanti kita bisa bicara lagi, berbincang-bincang dari hati ke hati, membagi wawasan, membagi ideologi. Jadi kalau kita sudah mengerti apa yang dipercayai oleh orang itu, baru kita tidak akan menganggap rendah orang gitu loh. Ya, karena kalau kita sudah percaya apa yang dia lakukan gitu, apa yang dia percayai, oh ternyata dia begitu, makanya dia begini. Jadi kita rasa penghargaan itu akan lebih tinggi Pak. Kalau kita saling mengenal, kan ada istilah tak dikenal maka tak disayang. Jadi kita harus saling mengenal, saling ya semoga nanti ada kesempatan lagi saya diundang dan kita berbincang-bincang. Terima kasih ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ti. Terima kasih banyak, salam buat keluarga. Ya. Baik, berikutnya closing statement dari Koko kita Ustadz Agus Wianto Tan. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Koko. Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya untuk Ustadz tercinta kita semua. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar ya.
Jadi gini, ketika saya berislam, saya sangat bangga menjadi Islam. Ya, Abji ya, ini salah satu kampanye dari LSK ini ya. Aku bangga jadi Islam. Itu memang benar-benar saya hayati. Karena sekali lagi supremasi iman dan supremasi Islam itu terdapat pada lakum dinukum waliyadin. Nah ini yang luar biasa. Lalu disambung dengan la ikro hafidin. Ya, la ikro hafidin. Ini luar biasa. Ya ini yang memang dipegang banget oleh kaum muslimin. Ya sehingga di dalam Islam itu tidak ada yang sifatnya itu tadi mempengaruhi. Kalau menjelaskan ada ya, ketika hidayah itu datang, ya orang nggak ngerti dijelaskan, saya kira wajar. Tapi bagaimana kita mencari, mengajak orang, saya kira tidak ada. Nah inilah kebanggaan saya ketika saya berislam. Dan ini pure memang hidayah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dikasihinya, orang yang dicintainya. Ya, orang yang akan dijanjikan kerajaan surga itu tadi. Ya, sekarang tinggal kita semua, ayo mau atau tidak. Kembali kepada personal kita masing-masing. Ya, yang jelas sekali lagi bahwa lakum dinukum waliyadin, lalu la ikro hawidin. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Agus Wiantotan, tokoh kita tercinta yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Nah, ini yang kita tunggu. Closing statement yang penuh dengan keceriaan pada Mami kita, Mami Dona, untuk menutup ya acara kita ini dengan closing statement yang ceria buat kita semua. Silakan Mami Dona. Di-unmute dulu Bang. Ya. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Itu. Jadi, kenapa Mami ini begitu di dalam dan begitu di luar? Karena hidup ini terpancar dari wajah kita. Jadi bukan berarti Mami itu berbuat baik untuk untuk slogan. Tapi memang sudah demikian tercipta dampak daripada Tuhan Yesus Kristus itu yang tadi. Kan begitu. Jadi kalau dikatakan bagaimana saya mau marah dengan orang atau bagaimana saya menyalahkan, ada tertulis jangan marah. Ada tertulis jangan gelisah. Ada tertulis bahwa segala sesuatu akan ada. Hati-hati dan waspadalah. Ada tertulis janganlah sampai tanganmu berdarah. Ada tertulis, janganlah sampai marahmu sampai tenggelam matahari. Jadi siapakah aku ini sehingga aku melihat-lihat kesalahan orang lain. Sementara balok di mataku tidak kulihat. Tapi sementara selumbar di mata Sri Dewi yang paling cantik yang pengen Mami peluk kalau bisa, husbandnya yang di sebelah kiri itu. Aduh bagaimana ya, jadi hidup saya ini memang tidak punya garpu, tidak punya apa-apa, tapi happy dan selalu memang jadi berkat dimanapun berada. Karena yang saya tanamkan itu jangan mencederai, jangan menghakimi, jangan menganggap dirimu benar, tapi biarkanlah orang di sekelilingmu yang mengetahui dan menikmati bahwa engkau benar. Itu saja sih Antum, itu saja sih Uncle, itu saja sih Bunda dan juga Uncle Koko yang terkasih dan tercinta, apalagi sudah pernah melihat Mami yang membahana ini kan gitu. Yang hanya numpang di bumi, jangan mencederai. Teristimewa kepada tamu kita yang terkasih, Putih toh? Putih Unipol Tenggo India. Jadi itulah kenapa? Karena sudah ada ditulis akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Orang yang sudah menerima kehidupan itu haruslah mereka bersifat menghamba. Jangan ngebos, jangan ada maunya, tapi menghamba saja. Bila mana ada orang yang bertanya, ya kau jawablah dengan yang tertulis. Biarkan roh yang maha hadir itu yang bekerja. Itu saja sih Bunda Dewi yang tercantik dan tercinta. I love you. Salam alaikum. Terima kasih kepada Mami Dona. Terima kasih ya. Baik. Ukhti Villa, dimanapun anti berada semuanya yang menyaksikan live streaming kami di kuliah dan misi online khusus untuk para akhwat dan muslimah ini.
Demikian tayangan kita, sajian kita di tema kita kali ini. Artinya ya ada rasa optimis ya bahwa masih ada di luar sana para murtadin yang jujur ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi, berdialog, yang berdiskusi kembali dalam suasana yang lebih baik, dalam suasana persahabatan yang jauh lebih baik. Dan kita berdoa semoga semakin banyak para murtadin juga yang akan kembali lagi ya kepada Islam. Alhamdulillah ya, kita kemarin belum lama mengupload satu video judulnya Batal Murtad ya di channel LSK. Ya mohon doa restunya semoga makin banyak kembali ya, makin banyak yang kembali kepada agama Islam ya. Walaupun tadi ya tentu saja begitu juga di harapannya Ibu Uti dan Mami Dona, harapan sebaliknya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pembicara, ya tamu undangan dan peserta juga penonton channel kami. Siapapun yang menyaksikan, baik yang berkomentar di komentar YouTube, yang berkomentar baik maupun berkomentar pedas, semua saya apresiasi dan terima kasih banyak. Ya, dan terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Yang belum like ya, kemudian share dan subscribe, jangan lupa ya di subscribe channel LSK, channel Dai Misi Akhwat, dan ada channel pribadi saya namanya Tim Mukoriban. Juga channel Haroka Islam, Mu'alaf channel ya dan lain sebagainya, itu adalah channel-channel dakwah